Kemiskinan menurun dari kakek ke cucu. Saudara-saudara sekalian, ekonomi Indonesia baik. Pertumbuhan 5%. 5% dasmu. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sorry ye, Indonesia cerah. Semakin pinter, semakin tinggi kedudukan, semakin curang, semakin culas, semakin maling. Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada waktu untuk kita pura-pura lagi. Kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Semangat lagi, hidup Jokowi. Mungkin kalian tukang bohong, hai lembaga survei bohong. Kau bisa bohongi penguin-penguin di Antartika. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ. Halo guys, kembali lagi di Bacot Gamers. Ngebacot ala gamers. Kali ini kita akan saksikan pernyataan politik Prabowo Subianto sebelum dan sesudah menjadi presiden. Sangat kontras. Mungkin politisi bisa berbohong, tapi jejak digital tidak akan bisa berbohong. Terkadang kekuasaan mampu membuat politisi yang tajam seketika tumpul ketika berkuasa. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Pernyataan Prabowo soal ekonomi sebelum dan sesudah jadi presiden sungguh sangat kontras. Dulu sangat tajam membahas kemiskinan, namun sekarang hanya mampu berkata, kabur aja dulu, silakan kalian kabur. Indonesia cerah, tidak gelap. Memberi sambutan. Saudara-saudara sekalian, ekonomi Indonesia baik. Pertumbuhan 5%. 5% dasmu. Saudara-saudara sekalian, harga-harga terkendali. Kemiskinan menurun dari kakek ke cucu. Kita membangun banyak infrastruktur. Nanti rakyat akan kita bagi kartu-kartu. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Betul. Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Ya, koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sorry ye, Indonesia cerah. Masa depan Indonesia cerah. Saya sudah lihat angka-angkanya, kekayaan kita luar biasa. Tinggal kita bisa mengelola atau tidak. Tinggal kita berani atau tidak menjalankan perintah Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, pernyataan Prabowo yang dulu mengkritik dengan tajam pemerintahan Jokowi, dan sekarang Prabowo hanya mampu mengatakan dengan lantang, hidup Jokowi. Dasar. Saudara, kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar.
Elit kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita, nggak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1%, nggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian. Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang, semakin culas, semakin maling. Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada waktu untuk kita pura-pura lagi. Kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Gila lu. Saudara-saudara sekalian, kita harus sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Hormatilah mereka yang berjasa, hormatilah mereka yang telah berbuat baik. Pernyataan berikutnya dari Prabowo Subianto yang berbanding terbalik 180 derajat ketika dulu mengatakan untuk para pembohong sebaiknya pindah dari negeri ini. Namun sekarang setelah jadi presiden, para pengkritik yang disuruh kabur aja dari Indonesia. Sungguh terlalu indah untuk dilupakan. Saudara-saudara, percaya nggak lembaga survei abal-abal? Hei, tukang bohong. Rakyat tidak percaya sama kalian. Mungkin kalian harus pindah ke negara lain. Mungkin kau bisa pindah ke Antartika. Mungkin kalian tukang bohong, hai lembaga survei bohong, kau bisa bohongi penguin-penguin di Antartika. Hei lembaga survei tukang bohong, rakyat Indonesia tidak mau dengar kamu lagi. Membayar pakar-pakar nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja loh. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Oke Sobat Bacot, selanjutnya ada momen kedekatan Prabowo kepada para intelektual sebelum menjadi presiden. Namun setelah menjadi presiden,
seakan menjaga jarak dengan para akademisi. Yang sekarang dikatakan oleh Prabowo sering nyinyir ketika tampil di podcast-podcast. Saudara Rizal Ramli, Saudara Rocky Gerung, dalam perjalanan belum datang. Ini kok timingnya pas banget ya. Rupanya dari tadi dia nunggu di luar. Begitu nama disebut baru nongol. Waduh, itu. Memang ahli psikologi. Tidak ada orang-orang yang pinter-pinter sedikit-sedikit podcast. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan. Di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air, kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesusahan rakyat, bukan duduk di AC, di podcast, omong. Oh, Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Apa? Keliling di mana mereka juga cerita. Sekarang banyak orang-orang yang merasa dirinya pinter. Ya mungkin gelarnya banyak, ya sekolahnya mungkin hebat, mengangkat dirinya menjadi orang terpinter. Semua dikomentari. Iya kan? Semua dikomentari. Jadi saya sering malam-malam saya buka itu sosmed, saya cek itu podcast itu, saya mau tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Prabowo Subianto gitu. Mereka lebih tahu dari saya gitu. Prabowo sedang begini, sedang begitu. Prabowo sudah pecah kongsi sama Jokowi. Yang terakhir, pernyataan terbalik Prabowo Subianto sebelum dan sesudah menjadi presiden. Ketika dulu sangat tajam mengkritik kebijakan dari pemerintahan Joko Widodo. Namun yang terjadi sekarang, Prabowo sangat sering laporan dan sowan ke Joko Widodo di Solo. Maaf Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi dapat briefing yang kurang tepat. Jadi 107 triliun itu ya 5% dari APBN kita, 0,8% dari GDP kita. Padahal Singapura itu anggaran pertahanan 30% dari APBN-nya. 30%. 3% dari GDP mereka. Saya hanya mengatakan, saya pengalaman Pak di tentara, budaya ABS banyak Pak. Kalau ketemu Panglima, siap Pak, aman semua Pak, terkendali Pak, radar cukup Pak. Pak, tidak benar Pak, tidak benar. Jadi itu aja Pak, saya tidak menyalahkan Bapak. Ini budaya Indonesia, ABS. Iya Pak,
Apa kabar Pak? Presiden, ya. Baru sempat mati Pak, baru keliling Pak. Saya ngeliat aja kan. Ini powernya dari mana? Tadi ngapain aja Umum Pak di dalam? umum aja ya. Seru banget Pak di dalam Pak. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat. Oke guys, itulah pernyataan dan momen terbalik Prabowo Subianto sebelum dan sesudah menjadi presiden. Politisi bisa berbohong, namun jejak digital tidak akan berbohong. Menurut Sobat Bacot, mana momen masuk angin dari Prabowo Subianto? Tulis di kolom komentar.